Allah Akbar kayak gini. Aduh, itu mengingatkan gue kayak Hitler juga. Ada juga itu. Yang nggak bilang di sini. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Bonde. Nah, kali ini saya berada di pasar di belakang mana ini? Belakang Matahari gitu, Ramayana di Pekanbaru. Saya makan di suasananya nggak jauh dari seperti di Sumatera Barat. Hampir semua orang bicara bahasa Minang. Kita pergi sholat. Beli sholat ke Masjid An-Nur yang kita akan explore di sana. Makan gua ayam bubu, ciri khas sih, sangat familiar kalau kita ke masakan Padang. Ikan dikit, banyak desain-desain dari pasar-pasar di Pekanbaru ini kayaknya memang kayak lost ya. Kalau lost bahasa Inggrisnya kan hilang. Los baru kalau kayak los gitulah. Jadi Padang juga kayak gini. Jadi saya hanya mengerjakan pembukaan untuk kita pergi ke masjid. Alright, saya makan dulu guys. Thank you. Di pusat kota Pekanbaru berdiri sebuah bangunan yang sangat megah sekali. Itu adalah Masjid An-Nur. Ini adalah masjid sebagai ikon juga di kota Pekanbaru. Kebanggaan bagi warga di Pekanbaru. Dan tidak hanya sekedar masjid, tapi ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan, pembicaraan tentang kebudayaan di Riau ini. Ya, klasik lah ya, di Indonesia memang tempat ibadah. Kadang-kadang kita tidak hanya untuk tempat beribadah aja, tapi pertemuan sosial, ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dari arsitekturnya ini, Masjid An-Nur ini tidak hanya agak berbeda lah dengan masjid lain mungkin di Pekanbaru. Mungkin banyak juga masjid lain di tempat-tempat lain. Ini adalah perpaduan antara Melayu, Arab, dan juga India. Maka Masjid An-Nur ini banyak yang bilang itu Taj Mahalnya Pekanbaru. Tidak berlama-lama, saya akan mengajak kalian untuk explore tentang vlog masjid ke masjid ini, yaitu sekitaran dari Masjid An-Nur. Mungkin ini kita masuk di bagian belakangnya masjid. Kayaknya sih ya. Tuh. Lumayan besar masjidnya. Ini perpustakaan, Bu? Buku-buku. Oh iya. Sepi ya, Bang? Iya. Tapi kalau pas lagi sholat rame. Lagi sholat rame. Tapi bagian depan aja. Oh, ini bagian belakang kan? Oh, ini masjid terbesar di Pekanbaru ya? Oh iya. Kasih ya, Bang? Oh, kalau sekolah anak-anak. Ini lagi libur, Bang. Oh, ini juga digunakan untuk MDA ya? Iya, untuk belajar Al-Quran. Sekolah dasar aja. Tapi untuk agama ya? Bukan? Atau sekolah publik? SD-nya kayak umum juga. Oh ya? Oh. Oh gitu, berarti ini juga sekaligus sekolah? Ah. Iya, Pak, karena nggak dibuka karena lagi libur. Lagi libur, iya ya. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bu.
Oh, jadi kan berdasarkan kata abang itu, ini juga bagian dari sekolah publik. Right. Dan, wih, lumayan besar guys, besar banget. Nah, kalau orang mungkin berdasarkan dari kubahnya itu mungkin benar kayak Taj Mahal. Tuh. Dan aula-aula ini juga kalau bagi kalian yang pernah nonton film India juga ada kan syuting-syutingnya yang kayak gini. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya itu bukan India yang aula-aula kayak gini. Ini lebih ke Inggris sebenarnya. Karena India jajahan Inggris, pengaruh Inggris, tepatnya Inggris sih enggak, tapi pengaruh dari Inggris. Masjid ini memang benar besar. Itu mungkin bagian sekolah ini, tuh, bagian sekolah kayaknya. Ya bagus lah karena masjidnya besar jadi banyak manfaatnya. Dan kita masih di bagian belakang nih guys. Saya ngajak kalian masuk di bagian belakang ya. Bukan bagian depan. Ada salah nih. Right. Wow. Besarnya. Ini menurut saya. Oh, ini untuk ke atas. Tapi mending kita masuk ke depan dulu ya. Oh wow. Banyak taman-taman tersembunyi. Guys, ya ini masjid, masjid. Kalau kita lihat foto, Taj Mahal ya, memang mungkin kalian kelihatannya butterfly karena matahari di sini. Saya bisa lihatin secara full masjid ini. Dan di Semarang juga ada masjid. Desainnya beda loh, beda-beda. Maksudnya saya pelataran di luar ini, sekarang ini juga banyak masjid-masjid yang mempunyai pelataran kayak gini. Mempunyai payung seperti di Madinah, seperti Masjid di Nabawi, sama juga di Aceh juga ada. So it's quite good, right? Dan pelataran ini daerahnya, maksudnya wilayahnya ini sekitar 12 hektar. Jadi memang Masjid An-Nur di Pekanbaru ini, right? Dan bisa menampung jemaah sekitar 4.500 jemaah. Bayang nggak sih kalau di saat Idul Fitri atau hari raya gitu kan, Idul Adha, pasti rame banget jadi 1.500 jemaah, right? Nah, waktunya kita explore. I'm exciting sekali. Saya mau sholat di sini nanti karena ntar lagi mau asar. Ya, kita lihat bagaimana keliling-kelilingnya. Saya benar-benar merekomendasi kalian untuk pergi melihat masjid ini bagi kalian yang tertarik dengan infrastruktur rumah-rumah ibadah termasuk ibadah Islam. Right, masjid. Let's go. Mungkin gelap. Guys, kita lihat dalamnya bagaimana bentuk dari Masjid An-Nur ini. Kita benar-benar bisa lihat kalau
analisa saya, karena ini adalah 3 corak dari kebudayaan atau infrastrukturnya berbentuk Arab, ada pengaruh Arab, India, dan juga Melayu. Menurut kalian apa? Kalau menurut saya Melayu itu adalah warna-warna hijau, warna-warnanya ini adalah Melayu, right? Itu benar-benar salah satu ciri khas dari budaya Melayu. Kalau India ya pastinya Taj Mahal dengan desain dari kubahnya itu. Kalau kalian lihat foto sekarang di Google, itu kubah seperti itu memang populernya, terkenalnya di Taj Mahal di India. Kalau Arabnya ya pastinya sebagai infrastruktur kayak gini kan memang Arab dengan motif-motif yang dipilih itu Arab kalau menurut saya. Nah, ini benar-benar besar guys. Tuh. Ini kita masuk ke dalam batas sucinya ini. Nah ini kan Melayu ini, ukiran-ukiran kayak gini, lebih ke Melayu. Wih adem guys di dalamnya. Kita lihat nih ruang sholat, jadi kita ke sini. Ada penjaga, ada sekretariatnya juga. Kak, ruang sholat di mana kak? Oh di atas ya? Lewat situ. Lewat situ naik ke atas. Karena besar saya pusing juga nyarinya. Kasih ya. So, saya udah selesai sholat asar berjamaah dengan warga lokal di Pekanbaru, di Masjid An-Nur, masjid yang sangat ikon di Pekanbaru yang punya 3 kebudayaan, maksudnya influence dari 3 kebudayaan Arab, Melayu dan juga India. Wow. So, mungkin kalian memikir, wah saya beruntung banget. Yes, saya beruntung banget. Kenapa? Karena saya diberi kesempatan traveling ini untuk menikmati di berbagai macam suasana lokal, dan juga sebagai muslim saya berkesempatan untuk sholat mungkin udah ratusan masjid kali ya. So yes, thank you, terima kasih Allah, alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih atas rahmat dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada saya, yaitu sampai sekarang ini saya berada di Pekanbaru di Masjid An-Nur, right? So ini agak sedikit ini bukan yang penting sih. Kenapa? Karena di setiap sekolah pun saya mempunyai berjamaah dengan warga lokal. Saya mempunyai, bukan di sini aja, dimanapun, bukan karena ajaran Islamnya atau apa-apa gitu ya, tapi selalu saya temukan sesuatu hal yang distracting saya. Mungkin kalian pikir ya mungkin nggak kusuk ya, kenapa? Karena di depan kita ada seseorang yang berperilaku yang agak aneh. Kadang di sebelah kita baca ayatnya keras banget,
I'm not gonna lie, kadang saya nggak fokus, you know. Tapi tetap secara ini saya fokus, saya nggak ladani. Tapi kalian ada, maksud saya kalian orang seperti itu nggak sih? Jujur, kalau kalian orang seperti itu jangan deh. Maksudnya bukan ajaran salah atau kalian apa salah, enggak. Kadang ada yang gatal-gatal terus gini, pokoknya tahan sedikit lah gitu kan, nggak lama gitu kan. Kadang ada yang apalah gitu memperlakukan apa yang di samping saya. Karena di depan itu bukan di sini ya, saya bukan bilang di Rio ya, seperti saya bilang bahwa hampir saya udah banyak ke tempat-tempat masjid di dunia, saya bisa bilang dari Amerika, Eropa dan lain-lainnya. Itu selalu ada aja yang saya temuin kayak apa sujud itu kayak kata yang lagi mohon maaf ya, pokoknya itu ngelambung ke atas gitu, jadi posisinya agak aneh karena pas di depan kita, jadi kita itu notice, you know, bukan saya fokusin enggak, tapi notice gitu. Jadi pas saya notice itu saya langsung kayak gini, pokoknya saya harus mengalihkan pikiran saya, tapi tetap aja namanya di depan kita udah bokongnya itu naik ke atas terus udah kayak tancap kayak gitu. Saya nggak bilang salah, suatu gerakan itu waktu kita sholat berjamaah itu bikin kalau saya aware ya, saya aware orang di sebelah saya nanti bakal pikir apa, mengganggu lah, bukan mengganggu sih, nak mendistract fokus orang. Kalau saya sih, saya tuh silent, maksudnya ya nggak ada ngapa-ngapain saya pas Allah Akbar. Udah kayak patung kecuali ngomong apa namanya itu, baca ayat gitu kan. Udah kayak gitu aja saya. Terus pas sujud ya sujud seperti biasa, normal lah maksudnya itu. Saya nggak bilang mereka nggak normal ya, tapi awareness kalau ada orang di sebelah kita. Kalau kalian ada yang seperti itu, maksudnya jujur itu agak sedikit mendistract, bukan bikin saya nggak khusyuk sholat, enggak. Karena kita pas lihat itu pasti kita melakukan pengalian baik itu pikiran ataupun penglihatan kita. Kita kadang saya tutup mata nih. So ada lagi yang Allah Akbar kayak gini, aduh itu mengingatkan gue kayak Hitler juga. Ada juga itu. Saya nggak bilang di sini, ini hanya kebetulan vlog tentang apa namanya itu sholat atau masjid ke masjid. Jadi saya mentionkan, nanti orang Pekanbaru nanti pikir juga apa mikirnya orang Pekanbaru seperti itu, enggak. So nothing. Ini in general pada umumnya di saat pengalaman saya traveling. Right? Oke, itulah apa perjalanan saya dari masjid ke masjid. Tapi nanti pas jalan pulang kalau ada yang kita bisa lihat, saya akan share lagi ke kalian. Alright? Sebelumnya saya telepon dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah lagi, kita kritik yuk. Ya ada sampah tuh, ya pasti dibersihin kata orang kan. Iya dibersihin, tapi kenapa dibuang? Kalau nggak dibuang kan nggak harus dibersihin, ya nggak? Rumah ibadah loh itu menurut saya. Kak, asli sini kak? Asli sini? Kami. Oh pendatang juga? Iya. Oh. Ya. See ya kak, hari. Ya itu sih menurut gue. Ini kawasan luarnya guys. Sekarang kita lihat. Ya banyak sih. Kalau saya bilang sampah kayak orang yang misalnya di Padang atau di mana itu kan. Oh nanti dibersihin itu, tak? Ya sebelum dibersihin itu kan udah mengganggu penglihatan kita ya kan. Benar nggak? Kenapa harus dibuang? Jangan dibuang. Kalau ini mungkin dibakar ya. Dibakar ini sebenarnya nggak bagus, tapi edukasi dari warga kita orang Indonesia banyak kan itu bagus karena sampahnya hilang. Padahal nggak, itu mencemari gas dari pembakaran itu ke atmosfer. Itu pengetahuannya dalam lagi, mungkin step by step aja lah. Kalau nggak dibakar ya udahlah dibakar aja. Ini kan.
perlahan mulai tenggelam. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Living on love, buying time without somebody, nothing will get by. Just like an old fashioned storybook style, living alone. It's complicated. Love can walk about without bleeding. Doesn't matter. You better mind, living alone. Living on love, buying time without somebody, nothing will get by. It's like a person who's only to fly, living alone. Every dream will make it better. There's a sad song that makes it better. Remember to learn your skin, then to begin to make it better, 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 better. Ah, na, 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 na. Hey, ah, na, 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 Thank you so much. Thank you. Oh, that's really good. Okay. Mantap, Abang. Makasih bang. Makasih, Bang. Abang, kasih kabar. Iya bang. Siap bang. Terima kasih. Mantap bang. Ya bisa aja ke sana. Jelek di YouTube Wak Bang. Ya. Awak YouTuber. Oh, siap weh. Mantap bang. Itu dia. Hah? Itu dia YouTube. Ya, Satria Ponde. Siap. Ya. Oke.